Kuruk 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 kuruk. Heeh, nih tuh. Gue itu. Sing kunting kuntil. Gue lewe umur pira kuwi? 3 bulan. Lah wong kae koncone. Oh loro. Lucu benih. Lah kae we koncone wis sakmono kok ya. Kae 3 bulan wis sakmono kok. Oh berarti ki kucet. Anu mbone jeneng muni digawinke. Kan itu ngene kan murah regane. Nek meteng kan rada larang regane. Saya orang Halo. aku nak jutaan matus. Cik meteng ya jutaan matus iki terus anake metu. Lho iki mesti sing dilewati kabel ngono kuwi. Oh. Sutet anyar. Padha kae ra Kang ning wikku kae mbiyen jamane rel kereta api kuwi. Kuwi kan gawe rel dobel. Wah, entuke mayan-mayan meneh kuwi. Tapi kan digusur. Bener-bener gawe rel. Lagi kok malah Entuke akeh. asli ngene iki. Pak makat karo iki. Oleh iki makat tiket apa? Diterke Kang Nur. Tak pareng riyen. Nah itu lah. Nah, sing alamnya Nggih. ndek ya. Isih. Isik sithik nih. Ayo balik sik bolo. Monggo. Oke, kita pulang dan akan memulai kontaknya ning ndi? Ayo, Mbok, Lek. Dan Oke, assalamualaikum boloku semua. Kembali lagi di channel Izan Firdaus Family. Di konten motovlog keempat kali ini saya memulai perjalanan dari Ringinarum Kendal ya bolo. Jadi ini tadi habis dari rumahnya nenek istriku. Jadi ada keperluan daripada gabut sekalian ngonten ya. Ini saya perjalanan pulang tapi muter dulu. Ini posisi lagi jalan ke selatan ya. Harusnya kan langsung ke utara tadi, tapi ambil kanan aja. Jadi sekalian muter-muter, nanti tak lewat Pasar Galih Gemuh ya bolo. Jadi ini hitungannya Ringinarum perbatasan ya, perbatasan antara Ringinarum dan Gemuh Kendal. Enak iki nongkrong ning kono penak kuwi. Oke. Jembatan apa sih? Apa kali apa jenenge? Pokoknya baru dipasang, dibangun. Jadi iki beneran nih. Jadi kalau rumah yang kelewatan rumah yang dilewati sutet itu dapat apa ya bahasanya ki dapat dispensasi ya dapat duit lah, tapi nominalnya nggak tahu berapa. Soalnya kan nganu bolo, kalau area di bawah listrik kayak gitu kan bahaya untuk kesehatan ya, kayaknya untuk jangka panjang itu nggak baik. Untuk keselamatan juga bahaya sih kalau hujan banyak petir. Nah ini di Pasar Galih Gemuh bolo. Oh biasanya rame, ini lumayan sepi ya. Apa mungkin penjualnya belum pada buka sih. Mungkin kalau agak sorean rame ini. Kalau mau kuliner cocok ini. Mirip-mirip sama daerah Kaliwungu ya, alun-alun Kaliwungu. Jadi mau makanan cemilan apapun ada lah di sini.
aduh. Nah ini jalan Galih Gemuh ya Bolo. Dulu itu aku sering banget lewat sini kalau berangkat berangkat pulang majelisan ngaji ya, zaman sekolah lah. Mau itu hujan panas ya nah ini kayak mau dibangun sutet, ada bambu-bambu, itu termasuk salah satu jalur yang dilewati. Tapi aku nggak tahu sih kenapa kok di daerah perkotaan itu nggak pernah ada sutet ya. Pasti sutet itu ada di pedesaan. Itu masih ya menurutku menjadi misteri sih. Ya sebenarnya kalau googling nyari-nyari tahu ada sih, tapi aku sendiri belum pernah searching, jadi aku belum tahu. Wah, ada kereta api Bolo. Pokoknya di konten motovlog saya ini pasti banyak lewat perlintasan. Iki piye sih meh nyabrang ora. Nah ini di sini itu kemarin pas aku terakhir lewat sini itu ada tragedi Bolo. Jadi ada yang ketabrak kereta. Nah ini lokasinya di sebelah timur pintu perlintasan ini. Nah itu di sana. Nah itu. Ini kalau masih ada videonya nanti coba tak tunjukin ke Bolo-Bolo ya. Info ketabrak kereta api di perlintasan Sedayu Gemuh. Nah jadi pas aku kemarin lewat sini itu hanya lewat ya Bolo, jadi gak mampir, gak bener-bener nonton gitu ya, jalan pelan-pelan soalnya kan full macet. Walah loro Bolo. Nah ini kemarin di Magetan ya baru beberapa hari sih juga ada tragedi kayak gini. Jadi kasusnya itu kereta lewat terus pintu perlintasannya itu langsung dibuka gitu Bolo. Nah jadi kan posisi rame kayak gini pasti kan orang-orang udah jalan semua kan. Dia itu gak tahu kalau ternyata dari lawan arah itu ada kereta lagi yang lewat. Jadi 7 kendaraan itu terpental, terus yang meninggal 4. Nah perlintasan itu bahaya ya. Kayaknya kalau kita kayak gini ngeliatin tok ini aman-aman aja, tapi sebenarnya bahaya pol Bolo. Aku aja kalau ada berita-berita tentang perkereta apian gitu, ada yang mungkin orang ketabrak terus kecelakaan, itu bener-bener gredeg ya. Soalnya depan rumahku persis itu perlintasan, jadi bahaya pol. Nah ini kemarin pas di sini itu macet parah, orang-orang pada nonton semua. Jadi ada yang ketabrak di sini. Dengar-dengar itu dari ngecek di Facebook, katanya ada yang bilang bunuh diri. Jadi kronologinya itu menurut saksi orangnya kayak habis beli rokok gitu di warung, terus nyabrang. Nah pas nyabrang itu langsung ada kereta lewat kesamber dan terseret juga. Nah itu tapi aku gak tahu ya, kayak mayatnya itu masih utuh, beda sama yang di depan rumahku itu bener-bener nek keinget itu merinding Bolo. Kayaknya itu sepele ya, tapi hal-hal kayak gitu bikin trauma. Beda sama lihat orang kecelakaan di jalan raya gitu kan. Kalau kita ya mungkin sekedar lihat pasti shock kan, tapi kan hanya lewat tok gitu. Beda sama bener-bener lokasi kejadiannya di depan rumah kan bakal keinget terus. Nah ini alhamdulillah di sini itu jalannya udah halus ya Bolo. Dulu itu di sini bener-bener wah parah.
rusak. Sekarang udah diaspal enak. Yang penting hati-hati sih, jangan kebut-kebutan, bahaya soalnya kan padat. Lingkungan padat kayak gini kalau buat kebut-kebutan bahaya. Kemarin aja di kawasan industri Kendal itu juga ada kecelakaan bolo. Jadi itu posisinya pas saya kerja ya, jam istirahat itu kan kemarin hari Jumat. Jadi setelah saya sholat Jumat itu ada kabar berita, kan saya kalau kerja ya sambil scroll Facebook itu kan bisa sambil main HP lah ya, memang kerjaan saya kan berhubungan dengan HP, jadi tetap pegang HP sambil scroll Facebook. Ternyata di grup Kaliwungu kalau nggak salah, di grup Facebook Kaliwungu itu ada info kecelakaan di depan PT Borin sama PT RRI Kendal. Itu cewek naik motor, jadi posisinya itu dia habis pulang, kronologinya sih kayak gitu. Jadi dia pulang terus ambil HP, posisi istirahat. Nah dia pas mau balik ke pabrik, nah itu korbannya di kerja di PT Sitoy ya bolo. Itu PT Sitoy, PT apaan aku juga nggak begitu tahu sih, seragamnya biru laut. Nah itu dia pas lewat di depan Borin, ada 2 worker dari Borin itu kayak cewek. Itu jadi korbannya cewek semua. Itu nyebrang bolo, nyebrang jalan. Entah korbannya yang naik motor itu ngebut, terus posisi yang nyebrang nggak lihat-lihat, jadi ya terjadilah tabrakan kayak gitu. Sampai bener-bener 3 orang itu terkapar di jalan raya, di jalan KIK itu. Aku lihat videonya juga merinding sih, yang korban ceweknya itu kejang-kejang gitu. Itu bahayanya sih. Jadi di KIK itu kan bener-bener jalannya luas bolo. Nah jalan luas itu potensi kebut-kebutannya itu bener-bener tinggi. Orang itu kadang nggak kerasa lah kalau di jalanan kayak gini. Jalan, nah ini di 39, di 40, di 50 lah, itu udah bener-bener kerasa cepet gitu loh bro, kerasa kenceng. Tapi kalau di KIK itu jalan 70 aja masih kelihatan pelan, nggak sadar padahal sekenceng itu. Jadi kalau orang tiba-tiba nyabrang nggak bakal mungkin bisa ngerem lah, nggak ada kesempatan buat ngerem, apalagi kalau ada jalan berlubang. Jadi walaupun jalannya itu halus bagus, tapi di KIK itu ada satu titik kayak mau di tikungan pertama itu ada jalan berlubang juga. Itu bahaya kalau orangnya kaget oleng, itu bisa celaka sih. Jadi yang bikin celaka, rata-rata kecelakaan itu karena dia kaget, panik bolo. Kalau dia bisa ngendaliin mau masuk ke lubang sedalam apapun nggak bakal jatuh gitu loh. Tapi kalau posisi dia panik, kaget, pasti oleng. Sedangkan kecelakaan itu rata-rata kayak gitu. Dan rata-rata kecelakaan di KIK itu pasti korbannya hampir semua itu parah. Jadi nggak ada yang ya ada sih kayak yang jatuh terus cuma luka-luka gitu, tapi jarang pol. Kebanyakan itu pasti sampai rumah sakit, bener-bener parah, cedera kepala sampai kejang-kejang. Bahkan ya nggak sedikit juga yang meninggal gitu. Kayak di bulan apa sih, awal tahun itu kayak atau akhir tahun gitu. Jadi itu satu pabrik sama istriku di PT Eklat itu ada operator pas pulang, kan di PT Eklat itu sering lembur ya bolo, jadi pulangnya itu malam, berangkat pagi pulang malam gitu, hampir setiap hari sih. Nah mungkin entah orangnya itu capek atau ya namanya pulang kerja kan capek, kebanyakan naik motor gak fokus bolo. Maka dari itu aku kalau naik motor pulang kerja itu pelan, gak berani kebut-kebutan. Nah itu si cewek itu nabrak, jadi posisinya itu ada truk parkir, dia itu nabrak dari belakang gitu langsung, kayaknya pas posisinya lip sih.
entah itu truknya parkir di kiri jalan atau kanan jalan, aku lupa. Pokoknya posisi ceweknya itu nabrak dari belakang dan dia meninggal di perjalanan kayaknya. Soalnya pas istriku lihat itu dia masih hidup, jadi posisi terkapar gitu masih hidup. Terus pas di perjalanan itu ada yang bilang katanya nggak kuat terus meninggal. Ya itu kasihan sih Bolo. Jadi untuk Bolo semua kalau naik motor ya saya sarankan hati-hatilah. Soalnya di Indonesia ini bener-bener tingkat kecelakaannya itu tinggi banget. Kadang orang naik motor gak fokus, meleng. Kita itu di jalan udah hati-hati, tapi kadang apes ada aja dari orang lain gitu. Maka dari itu pentinglah pentingnya berdoa sebelum memulai perjalanan. Kadang kan ada orang yang nggak percaya hal-hal semacam itu. Wah, ngapain doa? Kita kan nggak tahu Bolo. Kadang kita merasa wah diri kita jago kalau naik motor, udah sangat menguasai jalan. Terus biasanya kan kalau naik motor pakai motor sendiri udah dipakai bertahun-tahun kan, udah tahu gitu loh kondisi motornya kayak gimana, remnya kayak gimana. Kadang suka gaya gitu. Aku kadang kayak gitu sih kalau pas gonceng temanku, itu bener-bener ya berebut. Soalnya kadang dia kalau naik ngebut pol, terus kalau ada objek atau apapun lah di depan yang ngerem mendadak itu dia bener-bener dipepetin. Jadi gak kok ngerem dari kejauhan, gak, dia ngeremnya ikut dadak. Nah itu sebenarnya kan potensi bahayanya gede banget Bolo. Soalnya kita nggak tahu apes itu bisa datang kapan aja. Jadi mencegah itu lebih baik lah. Waduh, bujuku ngantuk ya. Nah ini di jalan Pegandon ya Bolo. Ini kalau gua jalan-jalan sore enak sih, soalnya jalannya ya area persawahan terus kelok-kelok ini. Aku seneng banget kalau lewat di daerah-daerah pedesaan kayak gini, asal jalannya bagus. Kalau jalannya rusak sih males ya. Mancing. Nah ini juga pernah ada yang blusok di situ Bolo. Di berita Facebook itu udah bertahun-tahun yang lalu sih. Kayak pengendaranya masih bocil itu. Jadi dia ngebut nggak apa ya, beloknya itu nggak nyampe gitu. Terlalu ngebut jadi bablas. Itu malah jadi bulian warga sih. Bulian netizen. Banyu Urep Bojonggede ding. Ini daerah Bojonggede. Desa Bojonggede. Nah ini melon Bolo, fresh dari pohonnya, kebunnya. Ini itu termasuk jalan yang penuh histori ya Bolo bagiku, karena aku itu termasuk orang yang kalau sama sesuatu hal itu kayak lihat ya misal ngeplay lagu gitu, terus makan sesuatu atau lewat jalan kayak gini itu langsung keinget zaman dulu gitu, pasti ada kaitannya. Nah ini di jalan sini juga pernah ada memori-memori indah, memori-memori menjengkelkan gitu. Soalnya dulu kan sering berangkat pulang majelisan, pasti lewatnya jalan ini. Jadi kadang pas posisi jengkel, posisi seneng gitu, itu langsung otomatis flashback gitu. Mungkin di sini juga bola-bola ada yang kayak gitu. Ketika makan sesuatu terus keinget zaman dulu gitu, terutama kalau makanan-makanan tradisional
terutama nganu sih apa minum es sirup. Itu aku kalau minum es sirup pasti keinget puasa bolo. Wih anjay naik klakson. Aku kalau minum es sirup pasti langsung keinget bulan puasa. Langsung ingetnya itu kayak sore-sore gitu buka seger. Terus kalau makan mie goreng sama telur itu sering keinget sahur. Soalnya sahur itu kadang aduh kalau gak masak mau keluar juga males beli lauk, pasti ya nyarinya yang simpel-simpel gitu, bikin mie pakai telur. Itu pasti keinget sahur. Aneh ya, kayak langsung otomatis flashback gitu. Terus lewat jalan ini itu juga ada kenangannya bolo, tapi ini bukan dari aku sih, tapi dari temanku. Jadi temanku itu pernah di sini pulang malam, itu dia dari apel pacarnya zaman dulu itu dia pakai motorku bolo, pinjem. Jadi malam-malam itu mau kan gini ceritanya, itu pacarnya itu pinjem kaset ya musik lah gitu, itu punyaku kasetnya, jadi dipinjem dia. Terus temanku itu mau ngambil gitu loh buat balikin. Nah sampai sini, nah ini sekitar mobil truk kuning ini. Nah sampai sini itu mesin motorku itu berhenti yang dipakai temanku itu. Dia posisi malam-malam sendirian, gak ada orang, mesin motor berhenti kan pasti otomatis panik kan, dia di starter gitu dinyalain gak bisa. Pikirnya itu motorku error, mungkin kehabisan bensin atau apa, tapi dilihat bensin masih banyak. Pas posisi berhenti itu dia panik, sempat ya duduk gitulah sambil main HP, hubungi aku juga. Tapi aku pas posisi itu udah tidur, kayak ini sekitar jam 11-an atau setengah 12 gitu. Ya namanya anak muda kan zaman nakal-nakalnya ya bolo. Jadi dia itu apel di pacarnya sampai malam banget baru pulang. Nah itu dia pas posisi ya mungkin sekitar 30 menitan lah, lumayan lama itu motorku nganu apa normal lagi bolo. Jadi motorku itu bisa dinyalain lagi. Tapi pas posisi dinyalain itu udah di gigi 1. Kan motorku itu dulu Vega ZR kalau nggak salah. Iya Vega ZR yang motor bebek itu. Nah jadi pas posisi temanku itu udah masuk ke gigi 1, itu motorku gak mau jalan bolo, sampai digas bener-bener kenceng banget. Dia mikirnya masih ini error, ini bener-bener ada error di mesin lah. Nah dia tiba-tiba dia jalan sedikit tapi gak mau jalan lagi. Nah itu ternyata bolo, ini kata temanku ya, ternyata itu ada yang narik. Jadi rasanya itu dari begel motor belakang itu ada yang narik. Jadi kayak ditahan sama orang gitu, gak mau jalannya. Itu bukan bener-bener berhenti kayak ngunci gitu, enggak, bisa jalan tapi bener-bener berat gitu. Nah itu kayak dibuat mainan gitu, di prank sama hantu. Nah itu temenku refleks teriak sih pas aku diceritain ya, ngakak-ngakak toh. Soalnya dia bener-bener pas datang itu tengah malam ke rumahku dengan wajah panik. Itu aku udah curiga, wah ini gak beres ini. Dia cerita itu kayak dia sambil gemeteran gitu. Nah ini di sini juga salah satu jalan favorit ya bolo. Jadi kalau sore-sore itu gabut mau ngapain jalan-jalan pasti kesini. Ya motor-motoran gak jelas gitu, terus putar balik lagi, nanti paling jajan es, jajan ya cemilan-cemilan gitu. Nah ya aku kan nggak pernah piknik bolo. Kalau ditanya masalah piknik itu aku bener-bener zong sih. Kalau orang-orang kan kadang aku lihat temen-temenku itu jalan-jalan ke tempat wisata gitu. Aku nggak pernah bolo. Di Jawa Tengah itu kalau ditanya tempat wisata mana yang
bagus dan ya rekomendasi itu aku nggak tahu. Kalau tempat daerah aku tahu, kayak contoh di Dieng itu kan bener-bener suasananya itu sejuk, tapi di Dieng ada tempat wisata apa aja aku nggak tahu Bolo. Namanya juga nggak pernah main ya, tapi aku orangnya itu sering muncak, jadi aku kalau kemana-mana pasti naik gunung gitu, nggak pernah ke tempat-tempat wisata. Dan naik gunung itu menurutku ya bukan piknik sih. Ya bukan jalan-jalan, itu beda cerita lagi. Kalau jalan-jalan kan kayak berangkat pagi pulang sore gitu, aku nggak pernah kayak gitu. Man waktu nih Bolo. Jadi menurutku kalau keluar mau healing kayak gitu ya mending nginep sekalian. Kadang ada orang yang suka jalan-jalan jauh, ayo motoran sampai ke Jogja atau kemana gitu, ke pantai. Aku nggak pernah. Aku aja di Jogja pantai mana aja nggak tahu. Terus di sana aku pernah di Parangtritis sih, itu 2 kali itu ikut rombongan bis, jadi bareng-bareng gitu pas wisata, nggak kok terus motoran sendiri. Aku ke Jogja motoran sendirian, nonton bola sih, PSIS. Aku kalau touring PSIS away namanya, kok touring away PSIS itu sering malan Bolo, ke Solo, ke Jogja, ke Kendal. Dulu kan PSIS sering main di Kendal itu, walaupun di tempat sendiri tetap namanya away lah, kan home base nya di Semarang. Tapi kalau masalah piknik-piknik di tempat wisata, nyari yang adem-adem, itu aku nggak paham Bolo. Aneh gitu, aku kadang bingung bayangin kalau masuk ke tempat wisata itu mau ngapain. Kalau naik gunung kan bener-bener kayak game gitu loh, kamu masuk beli tiket, terus kamu naik ngecamp melawan hawa dingin, itu kayak kita main game gitu, seru. Nanti kita nggak tahu di jalan itu ada apa aja, mungkin bisa ketemu babi, bisa ketemu hantu, bisa ketemu apalah orang kesurupan. Itu seru menurutku daripada ke tempat-tempat wisata kayak gitu ya. Tapi kan nggak ngasal ya Bolo, aku kalau naik gunung itu bener-bener prepare, jadi fisik itu bener-bener tak persiapkan. Soalnya zaman dulu aku pas awal-awal naik gunung itu ya kayak sekedar FOMO gitu, tok naik-naik tapi fisik gak kuat. Sering zaman dulu pas awal-awal, tapi semakin kesini sadar diri ya, karena fisik kan udah tua, jadi nggak mungkin lah tiba-tiba naik gunung sampai pucuk terus posting-posting gitu, tapi nggak ada perjuangan, itu nggak mungkin. Aku pasti tak persiapin dulu. Jadi sebelum naik gunung itu biasanya seminggu ya, itu 2 hari sekali aku pasti lari sore, kalau nggak lari pagi. Itu lari bisa sampai 4 kilo 5 kilo, dan itu jangka waktunya 2 hari sekali. Terus pas posisi H-3 atau H-2 itu aku stop buat istirahatin badan, terus mempersiapkan untuk nanjak. Jadi kan mungkin Bolo-Bolo lihat, wah di postingan IG ku terutama, enak ya bisa naik gunung kemana-mana gitu ya. Enaknya sih enak, tapi perjuangannya itu butuh effort yang sangat tinggi Bolo. Dan itu menurutku menyenangkan gitu, ada tantangannya, daripada kok ya namanya selera ya, daripada wisata-wisata tok gitu. Menurutku boring sih. Aku aja kalau diajak wisata-wisata kayak rombongan gitu, misal dulu pernah kan aku pernah kerja di counter Bolo, di counter HP itu ngadain jalan-jalan. Nah itu di tempat wisata aku tinggal ngopi, tinggal duduk nyemil-nyemil ngopi, nggak ikut teman-teman jalan kemana-mana, itu aku nggak ikut. Jadi ya aku pastilah ada temen yang sama kayak aku gitu, entah itu 2 orang 3 orang yang kalau ke tempat wisata itu nggak ada minat untuk explore gitu. Jadi ya tinggal nyari warung, duduk-duduk, udah selesai pindah naik bis lagi sampai ke pantai. Paling dia gelar apa sih, peloso, alas, terus makan-makan, foto-foto, udah gitu tok. Nggak terus kok
main apa air terus renang itu enggak minat sih. Tapi kalau naik gunung wah oke, langsung semangat kan. Jadi untuk pengalaman wisata itu enggak ada dulu. Lagi ngomongnya tekan dinding yo, mau kayak awalnya bahas apa malah tekan tempat wisata. Ada kereta lagi. Aduh, udah mau nyampe rumah. Ada halangan rintangan. Bayangno kayak wong semono akeh terumane ngenteni ndas sepur anjrit. Tapi kayak gitu juga kalau gak ditutup bisa modar banyak bolo. Aku dulu itu dari kecil seneng banget sama kereta sampai SMP kayaknya. Mungkin kalau sekarang masih seneng sampai ikut komunitas sih, kan ada ya komunitas rel van atau apa gitu. Tapi ya karena rumahnya deket rel kereta, lama-lama bosen, bahkan kadang jengkel gitu loh sama suaranya. Gak jengkel sama keretanya tapi suaranya. Dan pas ada tragedi, nah ini kan ketabraknya di sini bolo. Kalau ketabraknya di depan rumahku, tapi mayatnya itu di sini. Nah, samping patok putih ini. Nah, itu tak ceritain next time. Udah sekian, terima kasih. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.